Wasiat dari Nabi Muhammad SAW agar harta selalu datang mengejar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam mencari harta tentunya berbeda dengan orang-orang non-muslim. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang yang mukmin, tetapi surga bagi orang yang kafir. Jadi dunia ini adalah surganya orang-orang kafir, artinya adalah orang-orang kafir walaupun ahli maksiat, walaupun bejat, tidak taat, suka maksiat lah, suka berlaku apa saja di dunia ini. Dunia ini tetap untuk mereka, artinya mereka tetap bisa kaya raya. Mereka bisa kaya raya. Karena memang ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi menjadi surganya orang-orang kafir. Lah, karena dunia ini adalah penjara, artinya bahwa penjara itu serba terbatas. Tetapi setiap orang mukmin bisa menjadi orang yang kaya raya, bahkan dikejar-kejar oleh harta. Seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Dawud, seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para ulama, para aulia, para wali-wali Allah itu, mereka ini juga dikejar-kejar oleh dunia. Bahkan sekaya-kayanya orang-orang kafir, belum ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tertandingi kekayaannya. Ini orang yang mukmin. Oleh sebab itulah, jika orang mukmin ini salah dalam memahami kehidupan, maka selamanya dia akan menderita. Mohon maaf, menderita artinya adalah dia selalu mengejar-ngejar harta. Sedangkan harta yang dikejar-kejar lari. Dikejar-kejar lari, dikejar-kejar lari. Orang mukmin hendaklah dikejar oleh harta, jangan malah mengejar-ngejar harta. Karena memang rumus orang yang kaya itu tidak harus pinter, tidak harus pandai. Tidak harus. Kan orang itu walaupun tidak sekolah bisa kok menjadi orang yang kaya raya, padahal dia nggak pinter. Oleh sebab itulah apabila ada orang yang belajar nih mulai dari menjadi sarjana S1, kemudian dia sekolah lagi menjadi S2, S3, tujuannya agar nanti bisa kaya, ini salah tujuan, salah niat, salah tujuan. Karena kalau orang ingin jadi kaya raya itu tidak harus pinter, tidak harus pandai. Orang bodoh banyak yang kaya raya. Kemudian orang yang kerja keras ini artinya adalah banting tulang siang malam kerja keras, itu juga belum menjadi jaminan orang menjadi kaya raya. Orang yang kaya raya itu tidak harus kerja keras, banting tulang. Banyak orang yang santai-santai menjadi kaya raya. Sedangkan banyak orang yang kerja keras, banting tulang, peras keringat setiap hari. Seperti itu tukang bangunan itu kan. Seperti tukang bangunan, tukang becak itu kan kerja keras, banting tulang, perang keringat itu setiap hari. Tapi ya seperti itu saja. Oleh sebab itulah dengarkanlah satu hadis wasiat dari Rasulullah SAW agar kita dikejar-kejar oleh harta. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh Zaid bin Thabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu telah mendengar oleh saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu yang sedang bersabda oleh Rasulullah, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu
Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Yang artinya, man bermula siapa saja, kanat yang ada ad-dunya oleh dunia ini. Barang siapa yang ada oleh dunia ini, hammahu yaitu menjadi cita-citanya, menjadi keinginan dan niatnya. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai niat tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi amrahu, maka mencerai-beraikan oleh Allah apa adanya amrahu pada urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak akan datang kepadanya minad dunya daripada harta benda dunia ini, illa ma kutiba, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan lahu baginya. Artinya begini, bagi setiap orang yang beriman nih, kalau tujuan hidupnya itu hanya dunia, harta, kerja hanya untuk harta, maka sebenarnya Allah telah mencerai-beraikan urusan dia. Dan Allah menjadikan kefakirannya itu selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya, di antara kedua pelupuk matanya. Dan tidak akan datang kepadanya daripada dunia ini kecuali sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Kalau seandainya, mohon maaf, dia menjadi karyawan, itu kan kerja setiap hari sampai malam. Karena memang tujuannya dunia, maka dia mendapatkan gaji ya segitu-segitu aja setiap bulannya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Ya kan? Seorang gaji karyawan atau PNS itu kan segitu-segitu aja. Kalau ingin kaya ya kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ya, cara-cara lain. Wa man kanatil akhiratu, dan barang siapa yang ada oleh akhirat niyatahu, yaitu niatnya, tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka mengumpulkan oleh Allah lahu untuknya amrahu pada urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan menjadikan oleh Allah ghinahu pada kekayaannya fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atat dunya, dan mendatangi kepadanya ad-dunya oleh dunia, wa hiya raghimatun, sedangkan dunia itu raghimatun, mengejar-ngejar dia. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itulah, bagi orang mukmin hendaklah niatnya diluruskan, dibenarkan. Kalau kita hidup di dunia ini tujuannya untuk akhirat, karena kita kan hidupnya di dunia. Hidup di dunia kok tujuannya untuk dunia, gimana sih? Wong kita ini kan masih di dunia. Kenapa tujuan hidup kita untuk dunia? Kalau kita hidup di dunia, ya hendaklah kita perbaiki bahwa tujuan hidup kita untuk akhirat. Kalau tujuan hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Bukan hanya kaya hati, tetapi benar-benar ditunjukkan oleh Allah. Dunia itu, harta benda akan mengejar-ngejar dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Wa atathu, dan mendatangi kepada man ad-dunya oleh harta dunia ini. Wa hiya, bermula dia harta dunia ini, raghimatun, yaitu sangat mengejar-ngejar, sangat raghim. Artinya dunialah yang mengejar kepada kita. Oleh sebab itulah, perbaiki niat hidup kita, tujuan hidup kita. Kita niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhrajahu Ibnu Majah, telah mengeluarkan pada hadis oleh Ibnu Majah, nomor hadis 4105. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.